Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi di mana di dalam sebuah diskusi ada seorang muslim yang tiba-tiba berkata bahwa dia sebagai seorang muslim adalah seorang yang mempercayai akan Tuhan Yesus. Bahkan dia mengakui bahwa dia sebagai seorang muslim, dia lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Nah, seperti apa sebenarnya diskusi ini? Mari kita saksikan dari awal sampai habis dan semoga mendapat pencerahan ya. Selamat malam, Marudin. Halo, selamat malam. Ya, tolong buka kamera, Abang. Ya, bentar, saya pakai baju bentar ya. Iya, jangan lama-lama, saudaraku. 1 menit. Nggak nyampe. Iya, lama kali sampai 1 menit. Udah. Iya, silakan. Minum. Oh, ini bukan. Halo, selamat malam. Iya, malam, Bang. Halo, Ibu Mika ya. Iya. Saya Septian. Ya, silakan, Bang Septian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya gini, kan dari tadi saya nonton debatnya itu kayaknya seru. Ya, bukan debat ya, saling ngasih tahu wawasan lah. Ya, pertanyaan saya gini, Bu. Ini kan Ibu bilang kita bahas soal Injil aja, jangan bahas soal yang lain. Saya juga tadi lihat teman-teman kok ngomongnya bahasanya ngawur semua perasaan. Pertanyaan saya gini, Ibu sangat percaya 100% sama Injil ya? Betul. 100% percaya sama Injil ya? 1.000.000%. 1 miliar. Aduh, nggak terkatakan sudah. Ya, jadi apa namanya, apa yang dibilang Injil kita harus mempercayai dan meyakininya ya? Betul sekali. Saya Septian, agama saya Islam. Saya juga Islam saya ini kalau nggak percaya sama Yesus, saya nggak sah agama saya ini Islam. Saya mempercayai kalau Yesus itu bisa menghidupkan orang meninggal, mengobati orang yang sakit parah, bahkan banyak mukjizat dia yang nggak saya sebutkan semuanya lah. Dan kami Islam sangat sayang sama Yesus dan saya mengikuti juga ajaran Yesus. Itu diwajibkan. Kalau kita nggak mengimani Yesus, kita nggak sah Islam kita. Nah, saya gini, yang saya pertanyakan itu ada di di Bible, wanita itu harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin. Kenapa kok mbak-mbaknya ini, Ibu Mika sama ini nggak pakai jilbab? Pertanyaan satu itu, coba dijawab dulu. Gak ada suara kami, Kak. Oh iya. Oke. Sebentar ya, Bang, sebelum kita ke jilbab, ketika Abang menyatakan bahwa tidak sah imanmu seorang Islam jika tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan kamu menyatakan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, wow, saya dukung, mantap. Maksud saya harus beriman sama Yesus. Kalau saya nggak beriman sama Yesus, agama saya, Islam saya nggak sah. Iya, artinya kamu beriman ya, beriman sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saya mempercayai Yesus. Saya harus percaya bahwa kalau beriman tentu harus mengikuti ajarannya, betul ya? Mengikuti ajarannya. Saya bisa buktikan saya ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Wow, luar biasa.
Haleluya, haleluya. Dan saya doakan kiranya itu terjadi, saudaraku, bahwa kamu Ya, saya lebih ada Kristen dasarnya. dibandingkan Saya saya. ngikutin. Bentar dulu, iya bentar, Bang. Oke. Nah, oke. Nah, di mana ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental, kamu tahu yang paling fundamental, yang terpenting, yang terutama, yang sangat krusial ya, ada dua. Ya. Yang pertama, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat berapa tadi? Di ayat berapa? Matius 28 ayat 20, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya kan? Oke. Harus baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa harus melakukan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus itu dengan meminum ya anggur dan makan roti, di mana itu adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Karena Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan ya di Lukas 22 ayat 19, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ingat ya, yang paling krusial, yang paling sakral ajaran Tuhan Yesus ada dua, yaitu harus baptis di dalam namanya. Yang kedua, harus melakukan perjamuan kudus, bahwa kita percaya Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Apakah saudara sudah melakukan ini? Karena Anda telah mengakui bahwa Anda adalah lebih Kristen dibandingkan saya. Apakah saudara sudah melakukan itu? Yang saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, itu ada jawabannya dan alasannya. Kita Muslim. Hello, bentar dulu. Yang saya tanya, apakah saudara sudah melakukan ajaran Tuhan Yesus yang paling krusial itu, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa membuktikan pengakuan saudara bahwa saudara itu lebih Kristen dibanding kami? Sudahkah sudah dilakukan? Ya, yang dua hal ini, itu? Ibu, coba Ibu tadi dia mengklaim bahwa dia lebih Kristen dari kita. Dia lebih Kristen daripada kita. Dia beriman kepada Tuhan Yesus, dan kalau dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia bukan seorang Islam. Dan dia mengaku bahwa Bang Septian ini lebih Kristen dibanding kita. Maka saya bilang, saya pastikan, betulkah saudara lebih Kristen dibanding saya? Kalau lebih Kristen dibanding saya, abang harus lakukan dua hal paling krusial ajaran Tuhan Yesus, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa. Boleh saya jelaskan? Ya, silakan. Boleh. Jadi abang harus munculkan ke sini bukti-bukti dari klaim abang. Abang kan mengklaim lebih Kristen. Jadi abang harus hadirkan buktinya ya. Kalau abang tidak mampu hadirkan bukti, maka akan keluar surat rekomendasi rawat inap di bang. Bukan rawat jalan lagi nih bang. Rawat inap nih. Agak berat nih bang. Masalah. Saya masih waras kok. Saya bisa bilang begini karena saya saya jelaskan ya. Saya dari tadi agak geram juga dengar teman-teman saya Islam, mungkin mereka jawaban mereka hanya mengenakan logika. Kenapa saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen? Saya di awal pembukaan bicara saya tadi, saya bilang, Ibu yakin ya sama Bible? Yakin, 100.000, 1 miliar %. Di Bible, Yesus bilang, kita Muslim, ini alasan saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen ya. Soalnya saya lebih mengikuti ajaran Yesus daripada teman-teman Kristen ya, apa itu? Apa? Nggak usah mutar-mutar, brother. Apa itu? Oke, yang satu, abang disunat nggak? Abang disunat nggak? Sunat. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Saya mau tanya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat?
Nah, sekarang abang Google. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan dalilnya dalam Alkitab kami di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat. Jangan kau cuman klaim. Oke, saya tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ini ya. Silakan. Di mana? Saya nggak hafal, tapi saya buka Google dulu ya, boleh ya? Silakan. Ada ajaran Tuhan Yesus menyuruh harus sunat, nggak ada. Biar dia nyari sampai di mana nggak bakalan ketemu. Oh, saya ini udah pernah baca kok. Ngapain saya? Ya. Ini di Kejadian 17, 11, 12. Ya, silakan baca. Silakan baca. Ya. Haruslah dikaret kulit hitanmu. Dikaret. Ini dikerat, bukan dikaret. Oh ya, sorry, salah. Aku salah baca nih. Dikerat kulit hitammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perintah itu diberikan Tuhan kepada siapa? Ya. Kepada siapa? Kamu jawab dulu. Kepada siapa? Ini, antara aku dan anak yang berumur 8 hari harus disunat. Itu bacakan yang lengkap Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 itu. Supaya kau tahu kepada siapa itu. Kulit hitanmu, dan itulah akan terjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat ke-12, yang berumur 8 haruslah disunat. Yakin setiap laki-laki di antara 8 kamu hari turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak. Ya, sekarang gini ya, agar kamu paham. Makanya kadang-kadang saya melihat kaum-kaummu ini memang agak pusing. Cuman tahu 1, 2, 3 ayat tapi merasa paling tahu. Bukan. Dan sudah coba mengartikan, langsung mengklaim. Sebentar dulu ya. Jadi gini dia, brother. Nanti kalau saya tanya samamu, ya, di mana dalilnya perintah sunat di dalam Quranmu, kau tidak akan pernah bisa temukan. Bukan. Ya? Saya nggak bilang. Ini kan harusnya bilang pertanyakan sesuai dengan Alkitab. Agar kau tahu, ya, makna ayat itu. Dengar dulu. Ya, makna ayat di situ itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ya, itu agar kau paham. Kau baca perikopnya dari atas. Jadi, yang berhak melakukan sunat daging itu adalah Abraham dan keturunannya secara daging. Siapa itu? Orang-orang Ibrani saat ini, orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi itu. Itu yang berhak melakukan melakukan sunat daging. Makanya dalam Roma 9 ayat 5, ya, dalam Roma 9 ayat 5, brother, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus yang dari dagingnya, ya, diturunkan dari bapak-bapak leluhurnya, dari garis keturunan Abraham. Makanya Tuhan Yesus melakukan sunat daging. Nah, kamu keturunan siapa? Kalau apakah kamu keturunan daging dari Abraham? Berarti kalau kamu Yesus, keturunan daging dari Abraham, kamu silsilahnya diambil dari mana? Itu yang saya pertama. tanya. Yang kedua, dengar dulu. Yang kedua, kamu jawab pertanyaan saya. Yang kedua, ya, kalau dalam perjanjian yang diberikan di dalam kitab Kejadian itu adalah hari ke-8. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kamu sunat hari keberapa? Kadang sudah sebulan, kadang sudah setahun, kadang sudah 10 tahun. Ada yang sudah tua. Ya, hari ke-8. Makanya Tuhan Yesus disunat hari ke-8, jelas. Nah, kamu sunat hari keberapa? Jadi perintah siapa yang kamu ikuti ini? Sekarang pertanyaan saya gini. Ya, silahkan, perintah siapa yang kau ikuti? Berarti disunat ini hanya dilakukan sama orang keturunan daging aja, gitu. Jadi keturunan daging dari Bapak Abraham. Jadi Yesus Tuhan kalian bilang gini. Yesus tadi bilang, ini turunan si Abraham, Nabi Ibrahim harus sunat. Ini keturunan perjanjian itu diberikan kepada Abraham. Gitu. Ya. Berarti ini perjanjian itu diberikan kepada Bapak Abraham. Ya.
Kamu pahami itu. Jadi Ayat makanya kamu jangan Ya. comot-comot ayat lalu mengartikan sekehendak jidat, merasa paling paham padahal masih awam. Jangan kau masih berenang di air selokan tapi sudah cerita tentang lautan. Jangan kau sembarangan menafsirkan ayat Alkitab kami, karena nanti jika ada orang menafsirkan Al-Qur'anmu, kau demo berjilid-jilid, brother. Pahami Pak, itu. Saya Nabi saya Apanya mengajarkan peace, damai. Jadi Hah? gini, Damai, yang demo kemarin damai. itu bukan ajaran Islam, Bos. Oh, jadi yang demo kemarin bukan orang Islam itu? Itu bukan ajaran Islam. Saya bukan orang bilang itu bukan orang Wow. Islam, tapi itu Kamu bukan cuma satu ajaran Islam. orang, 2 juta kemarin beritanya loh, yang demo itu di Tugu Monas. Itu bukan orang Itu Islam. bukan ajaran Islam. Jadi Kita itu orang mereka Islam itu siapa? tahu saya Ajaran ngajarin mereka. damai. Jadi ajaran siapa yang mereka lakukan itu? Oh, nggak tahu, tanyakan orangnya. Wow, mulai kan? Ini mulai cuci tangan. ayatnya Kebiasaan bilang memang, ya. Nggak, saya Mulai jangan- cuci tangan. Saya Ya nggak kan? usah bahas-bahas soal itu bukan Sekarang, makanya kalau kau mau bertanya silakan bertanya, tapi jangan kau klaim tanpa kau memiliki bukti yang sahih. Kan gitu. Oke, gini, sekarang mana Ya. itu ayatnya yang disuruh untuk kejadian untuk apa? Untuk terus nanti saya juga ada terakhir pertanyaan saya yang terakhir. Kalau Ya. memang bisa Sekarang bikin saya satu- mau tanya kau, perintah di mana perintah sunat dalam Al-Qur'anmu? Silahkan. Kalau kau memang melakukan itu, di mana perintahnya? Kau Silahkan. nggak perlu, bos. Kau nggak perlu Silahkan. debat soal Ada itu. nggak? Kau Islam kan? Bentar, Yang kau ikuti sekarang- apa? Yang kau ikuti dasar imanmu Al-Quran atau apa? Bentar. Enggak, Dasar kamu, imanmu Al-Quran atau apa? tidak, kamu tuh Nah, baca nggak? makanya saya tanya, di mana perintah sunat dalam Al-Quranmu? Silahkan. Di mana Bukan, dalilnya? Saya Kamu tunggu. tuh, ini nih orang gimana? Ini orang yang live ini bilang ini bahas soal Alkitab ya, nggak usah bahas yang lain. Kok kita bahas Islam? Ngapain bahas Islam? Ih, karena kamu mengklaim Alkitabku, brother. Lah kan aku Ya. nanya. Iya. Nanya Di soal mana kau Alkitab. nanya? Kau mengklaim. Kau bilang kau lebih Kristen dari kami Kristen. Lah, saya benar, saya sunat. Abang belum Gimana? tentu sunat. Abang Oke, makan perintah babi, sunat saya kau sunat hari keberapa? Sehingga yang kau lakukan itu sunat yang di dalam perjanjian kejadian 8. Ya, Hari ke-8. Ingat, hari ke-8. Kau sunat Enggak. hari keberapa? Mana sertifikat sunatmu? kalau ngomong jangan menang sendiri, bos. Kita harus dengar. Kita harus saling Makanya dengar dulu. kamu ya buktikan faktamu, kan saya sudah bilang. Kamu hadirkan fakta di sini bahwa kamu mengklaim lebih Kristen dari kami, ya kan? Kau sunat karena perintah sunat itu. Kau sunat hari keberapa? Bukan, sekarang nih kita nggak usah ngomongin soal saya. Saya ini Tadi nanya. kamu klaim. Ya, memang saya akuin, saya nggak makan babi. Di Alkitab disuruh jangan makan babi. Unta juga. Kamu makan Parisan babi. pertama unta jangan dimakan. Emang Bentar, cuma babi. ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Jadi kamu Ikan cuma yang tahu tidak sedikit, bersisik. tapi merasa paling Itu tahu. di Alkitab. Tidak, bos. Ya. Saya Sekarang saya mau saya tanya, baca ya. terus jangan dilarikan kemana-mana surat kamu. Jangan pakai logika kamu. Jangan dilarikan. Kalau Kamu Alkitab cuma itu ambil nggak bisa sedikit pakai yang logika. untuk bagianmu. Apa yang Sebenarnya sesuai kau yang tahu dituliskan nggak, dengan Alkitab, kita Marudin? harus ikutin. Untuk Marudin, Kita ngomong sebenarnya soal- kau paham nggak? Kita ngomong soal Ya. sekarang Alkitab Bro, bilang. betapa sangat memalukan dirimu, ya, agar Kita kau bilang, paham. Kau mengambil saya nggak usah bahas ayat-ayat dari dulu. Alkitab kami Kristen untuk pembenaran dan pembuktian akan imanmu sebagai seorang Islam. Kan lucu, ya kan? Kau Islam, tapi kau mencomot ayat dari Alkitab kami Kristen untuk penguatan akan imanmu sebagai seorang Islam. Apa tidak ada dalam kitabmu sehingga kau mengais-ngais dari Alkitab kami? Come on, Lah, bos. ya. Ya, saya mengikutin, saya Kamu bilang Islam, kan? saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya karena saya mengikutin agama kalian. Di mana kau Agama ngikutinya? kalian, apa? Kau ngikutinya sembarangan. Di mana kau mengikutinya? Lah, Kau sunat nah, hari makanya keberapa? dengar dulu. Kau tidak bisa Ya, saya mana jawab. tahu. Yang ibu saya kedua, nyunatin, orang tua saya iya, nyunatin. makanya kalau kau tidak tahu, jangan sok tahu. Tanya dulu ibumu. Ma, aku sunat hari keberapa? Itu baru kau bisa mengklaim. Lah, emang Apakah hari ke-8? Tanya emang dulu harus- sekarang. Tanya dulu harus- sekarang. Tanya dulu sekarang ibumu. Ya, apakah kau disunat hari ke-8? Baru kau bisa mengklaim. Kalau kau disunat hari keberapa? Ya, Wala- perjanjian siapa yang kau ikuti? Bos, walaupun saya Eh, saya jangan sunat baru kemarin, sembarangan saya ngomong. ngikutin agama. Ya.
saya ngikutin agama kalian sunat, kalian nggak ngikutin gitu aja, jangan makan babi, kalian makan Sekarang, babi. brother, kau cewek sunat berjilbab hari harus keberapa? Tapi kalian Kau cuman sunat Islam hari ini keberapa? yang ini Ya. yang apa yang berjilbab itu hanya Islam. Kalau Kristen Di mana? mana ada yang jilbab? Padahal Yesus Wah. ngomong, kalau kalian nggak Memang kalau masuk kalian angin nih. nggak cewek ini nggak jilbab, botakin rambutnya bos. Ada itu di Alkitab kalian bos. Jadi kau pelajari dulu Marudin. Quranmu dengan baik ya. Oke, jangan kau mencomot, mengartikan isi kitab agama lain, sementara Quranmu kau nggak ngerti apa-apa. Ya, di mana perintah surat dalam Quranmu? Kalau ada, kalau kau tahu, ada nggak? Ada nggak? Bukan bahas Karena sunat Ada nggak? bahasnya sendiri kan. Abraham hanya 8 hari Ada itu udah nggak perintah sunat dalam Quranmu? Bukan. Nah, sekarang Di mana kalau adanya? misalnya- Oke, Ya, dasar saya- imanmu saya- di mana? Sekarang saya mau tanya, dasar imanmu apa? Apa dasar imanmu? Al-Quran kah atau Saya- Taurat? ini pembahasannya bukan soal Al-Quran bos, soal Alkitab. Kamu baca itu. Sekarang saya mau tanya, judulnya- dasar judulnya- imanmu apa? Al-Quran kah atau Alkitab? Saya nggak mau jawab Dasar itu bukan- imanmu apa? itu Nggak berani kan? bukan Karena kau tidak untuk- bisa tunjukkan apa-apa. Ya kan? terserah. Jelas. Mau ngomong Oke gini, Bang Marudin, Topik aja, bos. bentar, Bang Marudin. Tadi kamu bilang mengikuti ajaran Tuhan Yesus yaitu sunat. Kamu disunat umur berapa? Ya Nggak kalau tahu saya disunat dia. saya udah lupa lah, itu ibu saya yang nyunat. Loh, berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus dong kalau begitu? Betul. Daripada nggak sunat sama sekali, yang mana yang nggak mengikutin? Ajarannya itu harus 8 hari, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Daripada nggak ngikutin sama No, sekali. nggak ada Oh, daripada kau tidak nggak tahu ada. dalilnya. Kau Tuhan tidak itu tahu konsisten. Kalau Tuhan itu konsisten. Kami Tuhan itu Kristen konsisten. Bentar dulu itu. bukan sunat daging lagi, tapi sunat rohani. Beda kelas Ah. kita, brother. Ya, paham? Oke, ya sekarang Sebentar, bentar, ada ya, Marudin, soal bentar sunat dulu. ada ya. Halo, dengar, Agama kalian ada ya? Halo, ini gimana nih? Marudin. Ajaran Tuhan Yesus itu nggak boleh pelin-pelan. Betul. Nggak boleh pelin-pelan kamu. Bentar. Kalau Berarti kamu Tuhan Yesus bilang, oh jangan Sebentar dulu, jangan ini ya. sebentar jangan dulu, sunat sebentar dulu, semua Marudin. ya. Bentar Marudin, dengar ya. Yang disunat itu harus umur 8 hari. Lalu kamu disunat umur berapa? Nah kalau kamu nggak disunat umur 8 hari, Tuhan kok kamu nggak ada mengikuti konsen- ajaran kompensasi. Itulah karena Tuhan itu tidak seperti kau Kok pelin-pelan. kompensasi? Oh alah. Oh, enggak. Memang jadi kasihan Ya, sekali kalian- mereka-mereka kalian ini yang- yang selalu kamu diam, kamu- mencari pengakuan akan imannya. Ya saya Memang udah bilang, miris. saya lebih Kristen daripada orang Islam. Saya nggak makan babi, Aduh. saya Iya, disunat, makanya istri kamu saya cuma kamu jadi jilbab. tersesat, brother. Jadi, Karena kita kau ngikutin ajaran merasa Yesus paling Kristen. sebenarnya. Kau tahu nggak? Nah, Ya, kau terus tahu nggak, Marudin? kalian Prinsip yang orang pintar. agama Katolik Bro, atau Kristen, kau diam dulu. makan Bisa kau diam? babi, makan anjing, nggak pakai jilbab, yang laki-lakinya nggak ada yang sunat. Bisa Itu di mute gimana? dulu. Karena ini bernarasi, dia sudah bernarasi liar, tapi dia tidak mampu tunjukkan datanya satupun. Ya, Lah, tidak mampu kau tunjukkan satu data pun. kamu menunjukkan dasar dari kebodohanmu klaimmu. berarti. Ih, Kamu kau nggak yang- baca Alkitabmu berarti. Brother, kau dengarkan itu. Disunat itu harus hari ke-8. Itu perintah yang Kau diberikan tidak Tuhan pernah kepada mengikuti ajaran Abraham. Tuhan Yesus. Dan kamu kalau yaudah. tahu, sekarang ya kalau kamu tahu, Abraham dengan Ibrahim pun berbeda. Ya. Jangan klaim-klaim. Masa agamamu Islam tapi kau cari pembuktian dari Alkitab kami Kristen? Kan aneh. Ya. Kau melakukan sunat harusnya berdasarkan Quranmu dong. Jangan berdasarkan kitab orang. Lagipun dia kan nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Sunat itu kan umur 8 hari, terus harus keturunan Abraham secara biologis. Nah kalau dia bukan keturunan Abraham, berarti dia budaknya orang Israel dong kalau gitu. Ya selamat malam Hadi. Puji Tuhan kita sudah menyaksikan diskusi antara teman-teman kita atau saudara kita Muslim dengan Kristen.
Namun dari diskusi ini kita harus memahami bahwa di dalam mencoba untuk memahami isi kitab suci ataupun firman Tuhan, tidak bisa setengah-setengah ataupun satu ayat per ayat kalau kita tidak mengerti akan sejarah ataupun latar belakang ayat tersebut, atau bahkan kita tidak membaca seluruh Alkitab secara lengkap mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ataupun kita berusaha untuk mencomot-comot sesuai dengan maksud dan tujuan kita secara pribadi. Karena mengapa? Karena kitab suci itu memiliki benang merah dari kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, bahkan keseluruhan ayat yang ada di Alkitab, itu tidak bisa dipisahkan. Karena semua itu tidak ada kontradiksi. Semuanya itu merunut kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka jika kita katakan kita ini mengikuti ajaran Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, ataupun saya lebih Kristen daripada orang Kristen, seharusnya itu menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus berarti adalah orang yang mengikuti, menaati, dan menjalankan, bahkan menghidupi ajaran Tuhan Yesus semuanya, dari awal sampai akhir, bahkan sampai mati. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau yang kita lakukan hanyalah sesuatu yang kita rasa adalah ajaran Tuhan Yesus, padahal tidak. Untuk mengetahui apakah yang kita lakukan adalah ajaran Tuhan Yesus atau tidak, maka bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu supaya teman-teman memiliki pemahaman yang benar ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.